أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai dan memelihara seluruh alam semesta. Hanya kepadanya kita semua beribadah dan hanya kepadanya kita semua meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana semestinya menjalani kehidupan di dunia ini supaya kita bisa mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita yang diistilahkan dengan kajian qalbun salim, yang artinya adalah hati yang selamat dari sifat-sifat yang tercela, selamat dari akhlak mazmunah, ya, akhlak yang tercela. Kita bersihkan hati kita dari kemaksiatan, dari dosa, lalu kemudian kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Insyaallah dua pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas yang pertama sekali tentang ihsan sebagai martabat yang tertinggi yang ingin dicapai oleh seorang hamba yang ingin menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertemuan yang kedua kita membahas tentang bagaimana menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita ketika hendak beribadah, terutama ketika melaksanakan ibadah salat. Dan itu erat kaitannya dengan pembahasan tentang salat yang khusyuk. Insyaallah pertemuan yang ketiga ini kembali saya bacakan sebuah wasiat yang disampaikan oleh salah seorang guru kami yang mulia, Syekhuna Habib As-Sayyid Abdul Rahim As-Segar Makkah, dalam sebuah kitab yang menghimpun wasiat-wasiat beliau. Saya tulis sendiri, saya beri judul Arba'un wa Ishruna Wasiyatan min Wasayil Muslim, 24 wasiat atau nasihat-nasihat dari seorang muslim. Pada wasiat yang ketiga beliau berkata, "Idza 'adaka an-nasu fil ardi jami'an falja li rabbin nasi da'iyan iyyahu biqaulika Allahumma hatta law 'adani an-nasu jami'an ma
madunta tuhibbuni wa yuhibbuni nabiyyuka fala ubali, yang artinya apabila semua manusia yang ada di muka bumi ini memusuhimu, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, penguasa, pemelihara manusia, dan berdoalah kepadanya dengan berkata, ya Allah, bahkan seandainya semua manusia memusuhimu, selama engkau dan Nabi-Mu mencintaiku, maka saya tidak peduli. Wasiat tadi sebetulnya terinspirasi di antaranya dari kisah yang dialami oleh orang-orang saleh yang terdahulu, oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, terutama oleh Rasulullah SAW, termasuk juga keturunan-keturunan beliau yang di dalam kehidupan di dunia ini banyak mendapatkan ujian dan fitnah. Tentu kita semua sangat memahami bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah selamanya berjalan dengan mulus. Pasti ada cobaan, pasti ada ujian, pasti ada fitnah yang akan kita alami. Seperti itulah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, terutama misalnya 5 nabi yang dikategorikan sebagai para rasul ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya saja saya ceritakan satu pengalaman kisah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya ketika beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, belum ada perintah untuk menyampaikan dan mendakwakannya kepada orang lain. Beliau hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dengan nama Tuhan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dalam 5 ayat pertama surah Al-Alaq tersebut belum ada perintah untuk berdakwah. Sampai kemudian turunlah surah Al-Mudaththir. Di surah Al-Mudaththir sudah ada perintah kepada Nabi untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah itu kepada manusia, kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai Nabi yang berselimut, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Pada awalnya di dalam memberikan peringatan, di dalam berdakwah, beliau melakukan secara sedia, secara sembunyi-sembunyi, karena beliau sadar betul apa yang akan didakwahkan, apa yang akan disampaikan kepada orang banyak itu berbeda, bahkan bertolak belakang dengan apa yang selama ini diyakini dan dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu, terutama masyarakat jahiliyah. Mereka terbiasa menyembah banyak Tuhan, lalu kemudian pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW adalah tauhid, beribadah kepada Allah yang Esa. Belum lagi praktek-praktek yang kehidupan keseharian mereka yang tentu sangat berbeda jauh dengan apa yang akan didakwakan oleh Nabi SAW. Maka beliau memulai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu berlangsung sampai kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, wasda bima tu'mar, maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Juga ayat yang berbunyi wa anzir ashiratal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Maka Nabi kemudian mengumpulkan terutama keluarga-keluarga dekatnya. Mereka berkumpul di bawah kaki Bukit Safa. Rasulullah naik ke atas Bukit Safa. Lalu beliau kemudian bertanya, wahai kaumku, kalau misalnya saat ini saya berkata dari balik bukit ini ada musuh yang akan datang menyerang, apakah kalian percaya kepada saya? Semua yang hadir serentak menjawab, kami percaya kepadamu ya Muhammad, karena kamu orang jujur,
tidak pernah sekalipun kami menemukanmu berdusta. Jadi apabila kamu mengatakan ada musuh dari balik bukit yang hendak datang menyerang, maka kami percaya. Maka Nabi kemudian melanjutkan, saya sengaja kumpulkan kalian pada hari ini untuk menyampaikan berita yang jauh lebih penting dibandingkan dengan berita kedatangan musuh itu. Berita apa itu yang pertama? Siksa di hari kemudian. Setelah kehidupan dunia ini berakhir, akan ada kehidupan yang berikutnya. Jika kalian tidak percaya kepada Allah yang satu, jika kalian tidak percaya bahwa saya adalah utusannya, jika kalian tidak percaya bahwa ada kehidupan akhirat, maka sungguh siksa yang pedih sudah menanti di kehidupan akhirat. Maka pada saat itu juga mereka yang hadir berbalik arah. Yang tadinya mereka memuji-muji Nabi, mengatakan bahwa beliau orang yang jujur, tiba-tiba mereka semua mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang paling keras penolakannya Abu Lahab. Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad sahiral yaum. Tadi ada jamaah celakalah engkau ya Muhammad sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk menyampaikan berita omong kosong itu kamu kumpulkan lagi hari ini? Langsung turun jawaban dari Allah, surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma'aguna an maluhu wa ma kasab, saya salah zatala abad terus. Binasa kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti akan binasa. Ini jawaban Allah terhadap apa yang diceritakan oleh Abu Lahab tersebut. Maka mulailah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Nah, saat itu juga tantangan terhadap dakwah ini semakin memeras. Bukan saja pengikutnya Rasulullah yang ditindas, yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Perempuan pertama yang dibunuh namanya Sumayyah, menyusul suaminya Yasir. Anaknya juga hampir dibunuh, hampir dihiasi, tapi kemudian dia pura-pura. Tapi bukan hanya pengikutnya Rasulullah yang diperlakukan seperti itu. Nabi pun diintimidasi. Akhirnya setelah sekian lama beliau berdakwah di kota Makkah, beliau merasa bahwa penduduk Makkah tidak terbuka hatinya untuk menerima dakwah ini. Beliau kemudian keluar dari kota Makkah, berangkat menuju ke Taif untuk mengajak penduduknya Taif namanya Bani Saqif. Harapan Nabi mudah-mudahan mereka lebih bisa menerima dakwah ini. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Sekian lama Rasulullah berdakwah di Taif, satu orang pun tidak ada yang mau masuk Islam. Justru diceritakan dalam kitab Barzanji, diceritakan di sini. Wa amma ta'ifa yad'u saqifan falam yusimu bil ijabati kiram wa aqraw bihi sufaha wal abida wa sabuhu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarah hatta utibat bi dima'ina. Rasulullah berangkat menuju ke Taif, mengajak Bani Saqif untuk masuk Islam. Tapi mereka sama sekali tidak menyambut kedatangan Nabi dengan cara yang baik. Justru mereka mencaci maki Rasulullah SAW dengan lisan mereka yang kasar. Tidak puas hanya dengan cacian lisan, mereka melempari Nabi dengan batu, sehingga darah kemudian muncul dari balik sandal yang Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi memutuskan kembali ke kota Makkah. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina. Beliau kemudian kembali ke kota Makkah dalam keadaan hazin, dalam keadaan yang sangat sedih. Fasa'alahu malakul jibal, datanglah malakul jibal, malaikat penjaga gunung, menawarkan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ihlaki ahli hadzabil masabih, untuk menghancurkan Bani Saqif, penduduknya Taif. Kata malaikat, ya Muhammad, Anda itu mesti keras. Contoh Nabi Musa, contoh Nabi Isa, contoh Nabi Nuh, bagaimana kerasnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mesti keras, berdoa saja kepada Allah untuk kehancuran Bani Saqif, penduduknya. Saya siap membantu. Nanti saya angkat dua gunung, sedetik mereka semua akan mati. Tak ada yang tersisa.
Tapi Nabi tidak seperti itu. Beliau malah berdoa kepada Allah SWT, Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Mereka seperti ini disebabkan mereka belum mengetahui hakikatnya saja. Namun bagaimanapun juga, tentu Rasulullah SAW sangat bersedih hati menghadapi penolakan dari kaumnya. Maka beliau kemudian membaca doa yang sangat terkenal. Nah, Nabi mengucapkan seperti ini, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin ya rabbal mustada'afin anta rabbi. Ya Allah, sungguh saya mengadu kepadamu betapa lemahnya kekuatanku, betapa sedikitnya usahaku, dan betapa saya dihinakan di hadapan manusia. Itu doa Nabi, keluhan Nabi kepada Allah SWT. Ya Allah, Engkau lah yang paling pengasih di antara yang pengasih. Ya Allah, Engkau lah Tuhannya orang-orang yang lemah. Engkau lah Tuhan saya. Illam yakun bika alayya qadab fala ubali. Tapi asalkan Engkau tidak marah kepada saya ya Allah, maka saya tidak peduli. Walakin afiyatan awsa ilayya. Tapi afiatmu itu jauh lebih luas bagi saya. Maka sebelumnya itu Rasulullah SAW dalam doa tadi juga meminta kepada Allah SWT. Beliau menyatakan, ila man takiluni, kepada siapa ya Allah Engkau hendak menyerahkan saya. Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada orang-orang yang jauh tapi yang mereka kemudian merendahkan saya, ila aduwin malakta, atau kepada musuh-musuh yang akan menguasai saya. Tapi asalkan kamu tidak murka kepada saya Allah, maka saya tidak peduli. Jadi Rasulullah SAW betul-betul memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau juga meminta kepada Allah SWT, Allahumma inni a'udzu bi nuri wajhika allazi asraqta lahu zulmana wa sarfa lahu amrul dunya wal akhirah. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan cahaya wajahmu yang telah menerangi kegelapan dan semua urusan dunia dan akhirat menjadi terlaksana dengan cahaya wajahmu itu. Saya berlindung kepadamu ya Allah min antunzila alayya ghadab, dari Engkau turunkan kepadaku murkamu, wa yahilu bi sukhtu, atau kemarahanmu menimpa saya ya Allah. Walakan ulbah hatta tarda, hanya kepadamu saya mengadu sampai Engkau ridha kepada saya ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bika, tidak ada satupun kekuatan yang mampu menolak yang buruk, tidak ada satupun kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik kecuali dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi pada saat kita menghadapi permasalahan dalam hidup, terutama permasalahan yang berat, maka silakan kita mengadu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkanlah paling tidak penggalan terakhir tadi, la haula wala quwwata illa billah. Biasa penggalan ini Pak hanya diterjemahkan tidak ada daya dan upaya. Tapi apa sih bedanya daya dan upaya itu? Sebetulnya kalau menurut penjelasan ulama, haul itu artinya tidak ada kekuatan yang mampu menolak yang buruk. Wala quwwata maknanya tidak ada kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik. Jadi ini ada dua sisi. Tidak ada kekuatan yang mampu menolak yang buruk. Yang kedua, tidak ada kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik illa billah, kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ini kita diajari oleh Nabi pada saat memulai aktivitas saja. Kita keluar dari rumah, kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Ketika seorang muslim dia keluar dari rumah, dia membaca 3 kalimat
ketika mengucapkan Bismillah dengan nama Allah, ramai-ramai malaikat berdoa, Hudita, semoga engkau senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dalam perjalanan dan aktivitas. Begitu dia membaca Tawakkaltu 'alallahi, saya berserah diri kepada Allah, ramai-ramai lagi malaikat berdoa. Apa doanya malaikat? Kufita, semoga semua kebutuhan hidupmu, termasuk juga kebutuhan hidup keluarga yang kamu tinggalkan, semoga semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita baca lagi wala haula wala quwwata illa billah, ramai-ramai malaikat berdoa, Bukita, semoga engkau dijaga dari semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Ini dasarnya Pak. Doa pada saat keluar dari rumah tangga didoakan 3 hal oleh malaikat. Semoga senantiasa mendapatkan hidayah, semoga senantiasa dipenuhi semua kebutuhan, dan semoga dijaga dari semua hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, doa tadi lah, ya, dan kemudian menginspirasi wasiat tadi bahwa seandainya pun semua manusia, bahkan semua makhluk yang ada di dunia memusuhi kita, yang penting Allah masih cinta sama kita, yang penting Rasulullah SAW masih cinta sama kita, maka itu tidak menjadi masalah. Nah, saya juga ingin ceritakan satu kisah di pernah dialami oleh seorang ulama besar di Mesir, namanya Syekh Muhammad Sa'ad, salah seorang ahli tafsir paling terkemuka di Mesir. Kalau yang pernah kuliah di Mesir pasti tahu lah beliau, yang ahli tafsir paling terkemuka di Mesir. Nah, suatu waktu itu beliau mengalami fitnah luar biasa. Karakternya dirusak, nama baiknya dirusak oleh sekelompok pemuda. Ceramahnya diputar-balikkan, tapi beliau tidak pernah memberikan penjelasan, tidak pernah memberikan klarifikasi. Maka media-media yang ada di Mesir, bahkan di negara-negara Arab, ya, kemudian dalam tanda kutip memboikot beliau. Tapi beliau sama sekali tidak memberikan reaksi apa. Sampai saat seorang muridnya, seorang ulama juga namanya Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri sengaja datang menemui beliau, lalu bertanya, wahai Syekh, mengapa Anda tidak memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap persoalan itu? Dengan mudah orang akan mempercayai. Maka kata beliau, tidak perlu. Ya, saya akan sampaikan kenapa saya diam saja dan jadikan ini sebagai manhaj, sebagai metode dalam hidupku. Kata beliau, apabila ada orang-orang yang merusak karaktermu, merusak nama baikmu, maka diam saja. Anggaplah seakan-akan kamu tidak pernah mendengarkannya. Nah, kalau seperti itu tidak akan pernah selesai. Ya, masalah itu akan semakin besar. Kata beliau, jika seorang penuntut ilmu, ya, yang dia sampaikan itu kebenaran, lalu ia tidak membela dirinya, maka Allah sendiri yang akan menjadi pembela bagi dirinya. Dan Allah itu jauh lebih besar daripada masalah-masalah itu. Allah itu jauh lebih besar daripada segala macam fitnah, daripada segala macam permusuhan itu. Ya, jadi yang mesti dihadirkan di hati itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun permasalahan, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada masalah itu. Maka dalam hidup kita tidak usah capek-capek mencari kepuasan manusia, kesenangan orang. Ya, kita melakukan sesuatu yang ingin menyenangkan orang, memuaskan orang, tidak perlu. Yang perlu kita kejar dalam hidup ini adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita lakukan dalam hidup. Ya, kita taat, kita ibadah, lakukan apa saja tujuannya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia, bukan menyenangkan orang dan seterusnya. Saya kira itu saja Pak komentar sampaikan. Seperti biasa saya memberikan waktu yang agak lama. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, atau ada yang mau ditambahkan, baik yang berkaitan langsung dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain secara umum di luar dari apa yang saya sampaikan, boleh di luar dari permasalahan tentang hati, bisa masalah fikih dan sebagainya, saya persilakan kepada jamaah. Ada begitu Ibu yang ingin disampaikan, saya persilakan.
Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, tanyakan yang masalah bagaimana orang yang meninggal yang jasadnya hancur seperti kejadian kemarin yang saya di Madiun yang kecelakaan pesawat di jasadnya hancur terberai. Oke, baik. Tentu banyak hal ya yang berkaitan dengan persoalan yang ditanyakan tadi. Ya. Jadi yang pertama sekali ini kita bisa melihat dari berbagai sisi. Yang pertama sekali bahwa kita ini manusia, kita punya ruh dan ada juga jasad ini. Jadi kita punya ruh, punya jasad. Hakikat kita itu adalah ruh. Seseorang itu disebut manusia itu karena ruhnya itu. Lihatlah misalnya Nabi Adam alaihissalam. Di Al-Quran kan diceritakan. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqun basharan min tin. Dan ingatlah ketika saya, kata Allah SWT, menyampaikan kepada para malaikat, sungguh saya akan menciptakan seorang manusia yang tubuhnya dari tanah. Fa idza sawaituhu, maka setelah saya sempurnakan tubuhnya yang dari tanah itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, saya kemudian meniupkan ke dalamnya ruh ciptaan saya. Jadi fisiknya Nabi Adam itu dari tanah. Ketika masih berbentuk tanah, belum ada ruhnya, itu belum dipanggil wahai Adam, belum, karena belum ada hakikatnya. Nanti setelah ruh itu ditiupkan ke dalam, baru dipanggil oleh saudara ya ada wahai Adam. Jadi kita ini Pak disebut manusia ini karena hakikat kita ada ruh di dalam tubuh kita. Jadi sekalipun misalnya tubuh ini hancur, tubuh kita ini hancur, tapi ruh kita itu tidak hancur. Nah, sehingga kematian itu adalah berpisahnya kembali tubuh dengan ruh. Ketika ia berpisah, masing-masing ada tempatnya. Tubuh ada tempatnya, ruh juga ada tempatnya. Di mana tempatnya tubuh? Nah, mudah kita jawab. Tempatnya tubuh itu di dalam tanah, dikuburkan. Kenapa mesti dikubur? Hikmahnya banyak. Satu, menjaga kehormatan mayat. Yang kedua, menjaga perasaan keluarganya yang masih hidup. Yang ketiga, menjaga orang lain dari gangguan baunya. Tapi hikmah yang terbesar itu disebut di surah Taha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakan kalian, ke dalam tanah kami kembalikan tubuh kalian, dan dari dalam tanah kami akan keluarkan untuk kalian kedua. Ini juga tiga penggal kalimat yang dibaca ketika misalnya jenazah itu sudah dikuburkan, kemudian ambil tiga tanah. Genggaman pertama membaca kata minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kalian. Itu yang dibaca pada genggaman yang pertama, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Kemudian genggaman yang kedua, wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kami kembalikan kalian. Dan genggaman yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami keluarkan kalian untuk kalian yang kedua. Itu tubuh. Pertanyaannya sekarang, kalau tubuh kita setelah pisah dengan ruh, di dalam tanah dikuburkan, lalu di mana ruh kita berada? Ruh itu ada di alam barzakh. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Jadi ada di alam barzakh. Sehingga apapun keadaan yang dialami oleh tubuh, ruh itu tetap ada di alam barzakh. Apakah tubuh kita katakan utuh ketika sudah mengalami kematian, utuh dimasukkan ke dalam kubur, atau misalnya sudah bercerai-berai yang ditanyakan tadi, atau bahkan tidak ditemukan sama sekali. Misalnya yang hangus terbakar, tidak ada sama sekali dilihat ini potongan-potongan tubuhnya, atau yang tenggelam misalnya, tapi ruhnya tetap ada di alam barzakh. Sehingga jangan ada kesan-kesan. Berarti kalau yang tidak dikuburkan tubuhnya itu, kalau dia orang durhaka, dia tidak akan merasakan siksa tetap akan merasakan. Karena ruh itu ada di alam barzakh. Nah itu yang pertama yang bisa kita.
Kemudian yang kedua, ya kita doa mudah-mudahan yang mengalami kecelakaan tersebut itu dirahmati oleh Allah SWT dan semoga dimasukkan dalam kategori orang yang syahid akhirat. Karena orang mati syahid itu Pak, 3 macam. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ya, ada juga syahid akhirat saja. Orang yang syahid dunia akhirat yaitu seorang muslim yang mati dalam peperangan membela agama Allah dan niatnya betul-betul ikhlas untuk meninggikan kalimat Allah. Ini syahid dunia akhirat. Di dunia jasadnya diperlakukan seperti orang yang mati syahid, ya, tidak dimandikan lagi Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya di akhirat dapat kemuliaan. Orang yang mati syahid dikumpulkan sama-sama Nabi satu tempat di surga. Ada yang syahid dunia saja, akhirat tidak. Siapa itu? Yang mati dalam peperangan, tapi ternyata niatnya tidak ikhlas karena Allah. Cuma kita ini kan tidak tahu isi hatinya orang. Kita hanya menilai berdasarkan yang kelihatan saja. Nahnu bisawahid. Kita menilai berdasarkan yang nampak. Wallahu yatawalla as-sarair. Yang tersembunyi hanya Allah yang tahu. Ya, ketika dilihat dia mati dalam peperangan, ya sudah menilai kita baik saja. Maka di dunia diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Tapi di akhirat tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak dapat kemuliaan itu. Ada yang syahid akhirat saja. Artinya di dunia Pak jasanya diperlakukan normal, tapi di akhirat dapat keutamaan seperti orang yang mati. Mudah-mudahan beliau termasuk dalam kategori itu bersama dengan semua keluarganya. Terus yang ketiga, yang bisa kita lihat dari peristiwa ini ternyata, kalau misalnya masih ada potongan tubuhnya itu, maka itu yang dikumpulkan kemudian diperlakukan ya seperti jenazah, dimandikan, kemudian dikafani, lalu kemudian disolati dan dikuburkan. Beda kalau misalnya potongan tubuh dari orang yang masih hidup. Contoh misalnya orang yang amputasi, Pak. Ini kan orang yang masih hidup. Nah itu potongan tubuhnya ya tidak usah sampai dimandikan, dikafani, disolati kalau orangnya masih hidup. Ya, kalau orangnya masih hidup ya cukup ditanam banyak saja sebagai bagian dari potongan tubuh tersebut, tidak usah sampai disolati kan orangnya masih. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, bagian apapun yang tersisa dari tubuhnya, potongan tubuhnya itu, maka dia diperlakukan seperti jasad. Pernah ada di masa sahabat itu Pak, ada seorang sahabat itu diterkam oleh seekor burung dan diterbangkan naik ke angkasa, terbangkan naik. Nah, lalu kemudian jatuhlah lengannya itu. Tapi dia dikenali dari cincin yang ada di jarinya. Oh, ini sahabat kita sih ini. Orangnya udah meninggal pada terbang itu. Maka potongan tubuhnya itu ya dikafani, dimandikan, dikafani, lalu kemudian disolati dan dikuburkan. Itu beberapa hal yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi. Sekali lagi kita doakan semoga kematiannya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga diberikan kesabaran. Mungkin wallahu a'lam. Ziyadah. Dari mana? Bisa. Kalau umpama orang sakit Ustaz tidak bisa dibangun. Orang sakit. Ya, terus kalau kita mau kasih wudhu dia, apakah kita sayang pegang air terus disapu-sapu di badan? Oke, sudah cukup. Baik, oke. Atau sudah tayamum saja. Baik. Ini seperti ini Pak ya. Allah itu tidak menghendaki dalam agama ini satu kesulitan. Ya. Sehingga kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu seorang hamba mengalami kesulitan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam syariat agama ini satu kemudahan. Termasuk misalnya bagi orang yang sakit. Sebelum masuk kepada acara bersucinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang karena sakitnya tidak bisa salat berdiri, maka disyariatkan salat untuk duduk. Dan bisa misalnya duduk, disyariatkan untuk berbaring menyamping. Dan bisa berbaring
bulu-bulunya saja. Oh, misalnya nggak bisa sesempurna sunnah-sunnahnya, paling tidak yang bulu-bulunya. Kalau mazhab Syafi'i rukun wudu itu ya cuma 6 saja. Kalau mazhab Syafi'i, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, kemudian yang keempat mengusap kepala, kemudian yang kelima membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan yang keenam tertib dilakukan secara berurutan. Tapi saya jelaskan Pak Nia tadi berkaitan dengan pertanyaan itu, perbedaannya membasuh dengan mengusap. Kalau yang diusap dalam mazhab Syafi'i itu hanya satu, kepala saja yang diusap, 3 yang lainnya dibasuh. Ya, beda dengan beberapa mazhab, 2 dibasuh, 2 diusap. Ya, kaki diusap dalam sebagian mazhab, tapi kita ikutin mazhab Syafi'i. Yang dibasuh 3, wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh. Yang diusap cuma 1, kepala. Loh, bedanya apa? Membasuh dan mengusap itu, kalau dibasuh berarti air itu dialirkan, dia terkena. Tapi kalau diusap, air itu tidak dialirkan, tangannya yang dibasahi. Tangan dibasahi kemudian digerakkan pada bagian yang mau dibasuh. Sama Pak ya. Misalnya, nggak usah dulu membantu orang lain, kita wudu sendiri. Dalam kondisi, katakanlah kondisi yang mendesak, kita dalam perjalanan atau keramaian, cuma ada satu gelas air saja. Karena Nabi itu biasa berwudu Pak, hanya dengan satu mur saja. Satu mur itu sudah segini Pak. Sudah cukup itu dipakai untuk wudu. Apalagi kalau cuma yang rukunnya saja. Ya. Cukup kita genangkan air di sini, digenangkan. Tergenang Pak ya, bukan cuma basah tapi tergenang. Nah, nanti kemudian air yang tergenang itu kita alirkan ke wajah kita, meskipun hanya sekali. Tangan juga begitu, air tergenang kemudian dialirkan ke tangan kanan atau tangan kiri. Tapi kalau kepala tidak usah sampai tergenang, yang penting tangan itu basah. Tangan basah kemudian digerakkan seperti ini. Ini sudah namanya mengusap. Jadi kalau wajah jangan cuma diusap, jangan cuma dibasah-basahi baru diusap begini. Tangan juga jangan cuma tangan dibasah baru diusap, tapi air itu tergenang kemudian dialirkan. Itu bedanya membasuh dengan mengusap. Kaki juga begitu. Jangan cuma tangan dibasahi kemudian diusap-usap begini, itu mengusap namanya. Kalau wudu pada bagian kaki bukan mengusap tapi membasuh, airnya tergenang. Jadi digenangkan Pak air jadi ya, dipergelang di telapak tangan kita, lalu kemudian wajah dibasuh. Biar sekali saja. Setelah itu tangan, ya, baru tangan kiri lagi. Lalu tangan yang basah kita gerakkan seperti ini 1 kali. Itu sudah mencukupi. Malah kalau mazhab Syafi'i yang penting ada bagian kepala, dia cukup bulu-bulunya saja. Ini kita ambil yang batas minimal karena kondisi orangnya yang sakit tadi. Jadi selama masih bisa wudu meskipun dengan cara dibantu, maka wudu dulu. Jangan dulu saya kira Allah. Bisa. Menikah terus ya, di dalam kondisi saya baik ya. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim. Sejak kita balik, maka sejak itu kita sudah wajib untuk menuntut ilmu. Pada saat sudah masuk usia balik, pada saat itu pulang, kita sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bahkan sebelum balik, orang tua atau wali itu berkewajiban mengajari anaknya. Ya, belum anaknya yang aktif ini, bahkan orang tuanya yang aktif untuk mengajari anak itu. Tapi begitu anak itu balik, maka kewajiban berpindah kepada dirinya. Dia yang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya, kalau menikah kan hukumnya tidak wajib. Kalau pendapat mayoritas ulama kita, hukum asalnya menikah itu sunnah. Memang bisa jadi wajib, tapi bisa juga menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa berubah saja. Menikah itu hukumnya menjadi wajib kalau ada seorang pemuda yang khawatir jika dia tidak menikah bisa terjerumus dalam perzinahan.
wajib dia menikah. Misalnya karena tinggal di lingkungan yang pergaulannya sangat bebas, dia mampu menikah dan khawatir kalau saya tidak menikah bisa-bisa umum saya terjerumus dalam proses, wajib dia menikah. Tapi bisa makruh. Makruh itu kalau misalnya laki-laki tersebut tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya, tapi istrinya atau calon istrinya bisa menerima. Ada laki-laki tidak akan bisa menafkahi istrinya, kan kewajiban laki-laki ini kewajiban suami. Tapi istrinya tidak mempersoalkan itu. Misalnya karena dia orang kaya, dia tidak masalah, tidak apa-apa kalau tidak menafkahi saya, yang penting kau nikahi saya. Misalnya, mampu bagi laki-laki itu untuk menikah. Menjadi haram kalau pasangan hidupnya tidak bisa menerima keadaan tersebut. Mohon maaf ya. Misalnya ada laki-laki, mohon maaf, yang katakan oleh masalah atau konten sama sekali, dia tidak akan bisa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai laki-laki, sebagai suami. Haram dia menikah. Menjadi mubah saja bagi orang yang tidak terlalu besar juga keinginan yang menikah. Tapi di sisi lain tidak ada penghalannya kalau dia mau menikah. Nah, hanya saja menuntut ilmu itu kan caranya banyak. Banyak cara yang bisa ditempuh dalam menuntut ilmu. Tidak harus satu cara. Tidak harus misalnya dengan cara kuliah secara formal, ikut kajian begini, bagian dari menuntut ilmu. Kita datangi seorang alim, bahwa kita misalnya itu menuntut ilmu, atau tanpa bahwa kita tidak datang kepada itu bagian dari menuntut ilmu. Jadi kalau pertanyaannya menuntut ilmu dalam arti umum, kemudian dibandingkan dengan menikah, diprioritaskan menuntut ilmunya. Tapi kalau mungkin yang dimaksud menuntut ilmu dalam arti yang satu cara formal, saya mau menikah Ustaz, tapi saya juga mau kuliah, misalnya begitu. Nah, sementara biaya untuk menikah ini kalau saya pakai menikah, bisa saya bayar uang kuliah, misalnya seperti. Kalau seperti itu keadaannya tidak ada masalah. Kalau silakan menikah saja tanpa kuliah, karena menuntut ilmu sekali lagi tidak harus lewat jalur yang formal. Jadi tidak saja kondisinya kalau rumahnya besar untuk menikah, ada kekhawatiran lebih baik menikah meskipun tidak dari kuliah, karena menuntut ilmu tidak hanya satu macam saja. Makanya di hadis itu Nabi sebut begini, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Diriwayatkan disebut yaltamisu, man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan. Dalam bahasa Arab kata tariq itu disebut nakira. Nakira itu maknanya umum. Sehingga makna hadis ini, barang siapa yang menempuh cara apa saja demi menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Mungkin itu kalau bisa dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Udah masih cepat ya? Saya kira itu untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, berikan kepada kami semua pemahaman yang dalam mengenai agama. Ajari kami ya Allah pengetahuan tentang Al-Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali hanya sebatas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkau ya Allah yang sempurna ilmunya, dan hanya Engkau ya Allah yang maha luas kebijaksanaannya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang suka mendengar ucapan yang baik, dan gerakkanlah hati kami untuk mengikuti ucapan yang baik itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian